Guru Woyun sekarang dikelilingi oleh kerumunan, itu tidak bisa ditembus dan sama sekali tidak ada jalan keluar. Namun, tidak ada tanda-tanda kecemasan di wajahnya, ekspresinya tetap tenang. Kalian akhirnya memutuskan untuk menyerang bersama. Suaranya tenang dan acuh tak acuh karena bergema perlahan di seluruh hutan. Itu bagus juga, ayo selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Aura di dalam tubuh wanita itu bergerak, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan seolah segudang gunung dan sungai baru saja bergerak, angin dan hujan berkumpul saat bersiul ke arah anggota keluarga Lin. Energi pedang yang patah mengiris baris paling depan dari para pembudidaya. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka merasakan sakit yang menusuk di dada mereka. Ketika mereka menundukkan kepala untuk memeriksa, mereka melihat luka di dada mereka dengan darah segar terus mengalir dari luka itu. Kemudian mereka jatuh ke tanah. Wajah pria berbaju hijau telah berubah total, matanya sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan yang baru saja dia terima dapat dianggap tidak dapat dihindari, tetapi orang-orang ini adalah martial saint tahap awal, namun mereka telah diserang oleh pedang yang patah bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Dari mana asal pedang patah itu? Bagaimana itu bisa memancarkan energi yang begitu kuat? Guru Woyun menyingkirkan pedang yang patah saat dia melihat anggota keluarga Lin yang sedang menyerang ke arahnya. Niat membunuh yang kental muncul di matanya yang jernih dan dingin. Seolah-olah mereka bisa merasakan aura pembunuh dari Guru Woyun. Kelompok itu dengan cepat berhenti dan berdiri beberapa meter darinya. Mereka tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba. Takut mereka akan berakhir seperti beberapa orang pertama yang jatuh ke genangan darah bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Orang macam apa kamu ini? Wajah pria berbaju hijau itu sangat jelek saat matanya menatap tajam ke arah Guru Woyun. Guru Woyun tidak banyak bicara saat dia perlahan mendekati pria berbaju hijau itu. Dia memegang pedang patah yang berlumuran darah di tangannya dan dengan setiap langkah yang dia ambil, aura pembunuh dari dalam dirinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Gadis kecil, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Pria berbaju hijau itu mencibir, dia sama sekali tidak takut pada Guru Woyun yang perlahan mendekatinya. Ekspresinya penuh penghinaan saat dia berkata, "Namun, selama kamu mau mengakui kesalahanmu, aku mungkin meninggalkanmu dengan mayat utuh." Gadis kecil ini memang cukup kuat untuk bisa bertahan melawan begitu banyak martial saint tahap awal. Sial baginya, aku sudah berada di tahap tengah. Bahkan jika dia memanfaatkan kekuatan dari pedangnya yang patah, dia tidak mungkin bisa mengalahkanku. Sebelumnya, dia berhasil menyakitinya karena dia telah meremehkannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menyakitinya. Guru Woyun mencengkeram erat pedang patah di tangannya seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar kata-kata pria itu. Dengan satu pukulan ganas, gelombang energi pedang tajam menyerbu ke arah musuh. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain sehingga pria berbaju hijau tidak bisa menghindar tepat waktu. Lebih penting lagi, dia tidak ingin menghindari serangan itu demi memulihkan martabatnya. Dia telah menghadapi energi pedang dari pedang Guru Woyun yang patah secara langsung. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang muncul dari udara tipis di depannya. Terdengar dentang keras saat energi pedang dari pedang yang patah mencapai dirinya. Pedang panjang di tangannya kemudian terbelah menjadi dua sebelum energi pedang yang patah menebas dadanya dengan keras.
Pria berjubah hijau mundur saat dia meludahkan seteguk darah. Ekspresinya sangat pucat, dan matanya yang tajam tertuju pada Gu Ruoyun seperti sepasang belati. Pada saat itu juga, banyak gelombang energi pedang melesat ke arahnya dan menyegel seluruh tubuhnya dari segala arah, tidak menyisakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Kemudian, seolah-olah bilah telah memotong kulitnya saat seluruh tubuhnya diwarnai dengan warna merah darah. Gadis terkutuk, kali ini, kaulah yang keji. Pria berbaju hijau mengertakkan gigi sementara tatapannya tertuju pada Gu Ruoyun. Aku akan membuatmu memahami kehebatan keluarga Lin saat kita bertemu lagi. Kita pergi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan maksud untuk membawa anggota keluarga Lin yang masih hidup menjauh dari tempat ini. Kemudian lagi, mengapa Gu Ruoyun memberinya kesempatan itu? Saat pria berbaju hijau berbalik, gelombang energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya dari belakang. Dan sebelum mereka yang mengikuti di belakangnya dapat bereaksi, mereka jatuh ke dalam genangan darah. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang tersisa di dasar gunung. Ketika pria berbaju hijau melihat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Kakinya bergegas menuju langit, dan dia menuju ke belakang dengan kecepatan kilat saat dia mencoba melarikan diri untuk hidupnya. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar keras, dan pada saat pria berbaju hijau kembali ke akal sehatnya, sosok telah muncul di langit di hadapannya. Wanita berjubah hijau memiliki wajah yang tenang namun acuh tak acuh. Dia menatapnya dengan tatapan yang jelas dan dingin yang sepertinya menembus hatinya, membuatnya gemetar melalui keseluruhan keberadaannya. Apa yang kamu inginkan? Pria berbaju hijau tidak pernah menyangka bahwa wanita yang tidak merasa mengancamnya sama sekali beberapa saat yang lalu, akan memiliki kekuatan yang begitu hebat, terutama pedang patah di tangannya, hingga benar-benar bisa memancarkan energi sekuat itu. Gu Ruoyun menatap pria berbaju hijau itu dengan acuh tak acuh. Karena kamu di sini, tidak perlu meninggalkanmu sekarang. Kobaran angin dari pedang menembus langit, dan pria itu tidak siap. Dia dengan cepat mengangkat gagang pedangnya untuk menahan serangan dari pedang yang patah itu. Namun, ayunan dari pedang itu langsung menembus gagang pedangnya dan mendarat di dadanya. Pria berjubah hijau memuntahkan seteguk darah saat pahanya mendarat dengan keras ke tanah. Ekspresinya sangat pucat, dan dia menatap tajam ke arah Gu Ruoyun. Gadis terkutuk, manusia harus belajar di mana harus menarik garis dan kita akan memiliki reuni yang lebih damai saat kita bertemu lagi. Lebih baik kamu berhenti saat kamu di depan, jangan berlebihan, atau kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Maafkan aku. Gu Ruoyun mengangkat bahunya dan terkekeh pelan saat dia berbalik ke arah pria berbaju hijau itu. Aku tidak berencana bertemu denganmu lagi di masa depan, jadi wajar saja, aku tidak perlu mengampuni hidupmu. Kamu pernah menanyakan namaku, aku bisa memberitahumu sekarang, namaku, Gu Ruoyun. Gu Ruoyun, seperti sambaran petir di hari yang cerah, pria berbaju hijau itu begitu terkejut hingga dia menjadi linglung. Saat dia gemetar, matanya membelalak keheranan saat dia menatap dengan tidak percaya pada wanita berbaju hijau di hadapannya yang memegang pedang patah tinggi-tinggi ke langit. Tubuhnya mulai gemetar. Gu Ruoyun, dia Gu Ruoyun, putri Tuan Yang Agung Honglian,
dan orang yang diperintahkan Tuan untuk kita tangkap. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan Guru Woyun di sini. Tidak heran jika keajaiban ini tidak mengindahkan keluarga Lin. Sama seperti pria berbaju hijau itu merasa seolah-olah hatinya telah ditabrak oleh 10.000 kuda, saat pedang patah di tangan wanita itu menghantamnya. Hembusan angin dari tebasan ke bawah membelah pinggang pria hijau itu menjadi dua bahkan tanpa sedikit pun belas kasihan. Darah segar berceceran keluar dan mewarnai seluruh kaki gunung dengan warna merah. Keluarga Lin. Guru Woyun menyingkirkan pedang yang patah saat tatapan acuh tak acuh menyapu tubuh-tubuh yang berserakan di tanah. Dia kemudian dengan cepat berbalik untuk melihat ke kejauhan saat sedikit niat membunuh melintas di matanya. Suatu hari, aku akan menghancurkan keluarga Lin dan membalaskan dendam ayah dan ibuku. Setelah itu, dia tidak menunda lebih jauh saat dia menuju ke kota kecil. Saat Guru Woyun hendak pergi, dia melewatkan kilatan jubah hitam yang muncul di balik pohon tua. Sosok berjubah hitam itu menatapnya saat dia pergi. Tatapan suram pria itu berkedip karena kegembiraan saat dia menatap tanpa berkedip ke bayangan wanita. Bibirnya bergetar lembut saat dia berkata, "Kamu akhirnya sampai, sayangnya aku tidak bisa bertemu denganmu." Pria itu terbungkus jubah hitam dengan wajahnya tertutup, namun, suaranya agung dan kasar, enak didengar, namun, saat dia berbicara, suaranya membawa kelembutan yang mudah dideteksi. Pria itu menundukkan kepalanya dan menatap mayat di tanah, dia kemudian mengerutkan alisnya sebelum mengangkat tangannya. Api hitam dalam jumlah tak terbatas segera naik dari tanah dan mengubah tubuh itu menjadi abu yang tersebar di udara. Guru Woyun tidak memperhatikan pria itu. Jika dia melihat penampilannya, dia akan merobek jubah hitam itu dan melemparkan dirinya ke dalam aroma yang familiar dari pria itu. Wanita berbaju hijau itu menghentakkan kakinya dengan marah ke rumah keluarga Murong. Wajahnya yang halus dan cantik dipenuhi dengan ketidakbahagiaan saat dia dengan keras mengeluarkan rasa frustrasinya. Qianbei Ye terkutuk, dia benar-benar menghilang begitu saja. Dia telah mengirim para tetua keluarga mengejarnya, tetapi pria ini masih berhasil menyelinap tanpa meninggalkan jejak juga. Sekarang, setiap kali wanita berbaju hijau mengingat hal ini, hatinya akan dipenuhi dengan amarah yang besar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menangkapmu dan menjadikanmu laki-lakiku apapun yang terjadi. Ini harga yang harus kamu bayar untuk membunuh calon suamiku." Saat itu, seorang gadis pelayan mendekatinya dari luar halaman. Gadis pelayan berjalan dengan hati-hati ke arah wanita berbaju hijau dan membungkuk. "Nona muda, Tuan telah memanggilmu." Wanita berbaju hijau itu menghela nafas dan menjawab, "Aku mengerti." Seorang lelaki tua sedang duduk tegak di atas kursi kayu keras dan membalik-balik buku dalam studi yang elegan. Dia merasakan seseorang di luar ruang kerja dan perlahan meletakkan bukunya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangan penuh kasihnya ke wanita berbaju hijau yang baru saja memasuki ruangan. "Qianer, ku dengar kau telah mengerahkan kekuatan para petinggi keluarga Murong demi seorang pria." Orang tua itu dengan lembut mengerutkan alisnya saat dia berbicara.
Intonasinya dipenuhi dengan ketidakpuasan meskipun beberapa di antaranya adalah kekesalan dan cinta. Kakek. Murong kian berjalan menuju sisi lelaki tua itu, menarik lengannya dengan genit dan berkata, "Orang itu telah membunuh Wu Yun, jadi aku harus membuatnya membayarku kembali dengan calon suami yang lain." Orang tua itu menghela napas, merasa semakin jengkel dari menit ke menit. "Aku memang memanjakan gadis ini, dia bahkan akan merebut pria lain sekarang." Namun, keluarga Murong memiliki kekuatan yang besar, jadi jelas Murong kian akan memiliki hak ini sebagai nona muda dari keluarga Murong. "Aku pikir kamu tidak menyukai Wu Yun dan kamu tidak ingin menikah dengannya. Mengapa kamu memburu pria ini karena membunuh Wu Yun?" "Terserah. Aku tidak peduli. Aku akan menyeretnya kembali ke sini dan memaksanya menikah denganku." Murong kian cemberut saat dia berbicara dengan cara yang manis dan berubah-ubah. "Di dunia ini, tidak ada yang berani mengabaikanku seperti yang dia lakukan. Hanya karena ini, aku harus menjadikannya suamiku. Bahkan jika dia menolak, aku akan mengikatnya dan menyeretnya ke kamar tidur." Sekarang, setiap kali dia mengingat tatapan dingin, suram, dan tanpa ampun di mata Qian Beiye ketika dia menatapnya, Murong kian akan menggertakkan giginya karena marah. Semakin dia membencinya, semakin dia ingin menikahinya, dia bahkan ingin dia jatuh cinta dengan sepenuh hati. Ini adalah harga yang harus dia bayar karena mengabaikannya. "Qianer, apakah kamu tahu siapa pria itu dan apakah dia punya istri atau anak?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa saat dia bertanya. "Jika dia memang punya istri dan anak, apa yang akan kamu lakukan?" Murong kian terdiam. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan itu. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa tentang identitas asli Qian Beiye. "Kakek, aku sudah menyukainya. Jika dia benar-benar punya istri, mungkin kamu bisa memberi istrinya beberapa keuntungan." Murong kian mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu dengan mata besar dan berkata, "Dan bukankah sesepuh keluarga kita berhasil mempelajari formula pil dari makam itu? Pil itu disebut pil pengumpul roh bukan? Sepertinya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan proses kultivasi seorang kultivator. Kapan waktunya tiba datang, berikan saja dia beberapa pil, selama manfaatnya cukup baik, dia akan meninggalkannya." Pil pengumpulan roh adalah pil pertama yang telah disempurnakan Guru Ouyun setelah reinkarnasinya. Itu juga merupakan peringkat terendah di antara semua pilnya. Namun, di kota pertama, pil ini setara dengan harta karun yang berharga. Meskipun ahli pil memang ada di kota pertama, pil yang mereka sempurnakan masih sangat berharga karena kelangkaan formula pil. Yang paling lucu adalah, nona tertua dari keluarga Murong berniat menyuap Guru Ouyun dengan pil pengumpulan roh. "Qianer, kau bisa mengangkat hidungmu pada semua orang di kota pertama, bahkan keluarga yang membela bisa memastikan keselamatanmu karena aku ada, namun..." Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius. "Ada beberapa orang dari satu tempat yang tidak boleh kamu provokasi. Jika tidak, aku tidak dapat membantumu." Murong kian linglung. Dia selalu berpikir bahwa karena dia berasal dari keluarga Murong, salah satu keluarga yang bertahan di kota pertama, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa dia provokasi.
bahkan jika dia secara tidak sengaja memprovokasi pelayan gubernur, gubernur akan memaafkannya karena kakeknya. Namun sekarang, kakeknya memberitahunya bahwa ada orang-orang dari tempat tertentu yang tidak boleh dia provokasi. Tempat itu adalah Ordo Rahasia. Ordo Rahasia. Murong kian sedikit linglung, dia belum pernah mendengar tentang tempat itu sebelumnya, namun kakeknya memperingatkannya agar tidak memprovokasi mereka. Kianer, alasan kamu belum pernah mendengar tentang Ordo Rahasia karena tidak banyak orang yang menyadari keberadaannya. Namun, bahkan gubernur pun tidak berani menentang anggota Ordo Rahasia sehingga kamu bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Wajah lelaki tua itu sekarang menunjukkan keseriusan yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia mengarahkan pandangannya pada Murong Qian. Awalnya aku tidak ingin memberitahumu tentang ini tetapi kamu terlalu sembrono dalam segala hal yang kamu lakukan. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain memberitahumu tentang Ordo Rahasia. Aku dapat mengatakan bahwa Ordo Rahasia ini telah ada lebih lama daripada kota pertama itu sendiri. Ordo Rahasia telah dibentuk sebelum kota pertama. Oleh karena itu, bagaimana kekuatan kota pertama dibandingkan dengan Ordo Rahasia yang telah lama berdiri? Orang tua itu menghela napas dan tertawa getir saat dia berbicara. Murong Qian tercengang sekali lagi. Ordo Rahasia telah dibentuk sebelum kota pertama. Seberapa kuat Ordo Rahasia ini? Tapi kakek, mengapa kita tidak pernah mendengar tentang Ordo Rahasia bahkan setelah bertahun-tahun? Orang tua itu memandang Murong Qian yang bingung dan menjawab. Ordo Rahasia adalah organisasi yang ada dalam pengasingan di kota pertama. Mereka jarang menunjukkan diri mereka, itulah sebabnya mereka disebut Ordo Rahasia. Ordo Rahasia tidak pernah peduli dengan masalah duniawi, satu-satunya perhatian mereka adalah kultivasi. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Dalam Ordo Rahasia, satu-satunya yang diizinkan memberi perintah adalah Tuan Tetua Ordo mereka. Namun, masih ada orang lain yang posisinya suatu hari akan melampaui Tuan Tetua Ordo. Orang itu adalah wanita suci dari Ordo Rahasia. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku mendengar bahwa Tetua Ordo telah membawa wanita suci kembali 20 tahun yang lalu. Binatang suci dari Ordo Rahasia telah memberikan gelar wanita suci kepadanya. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa penampilan wanita suci dan kami juga tidak tahu namanya. Yang kami tahu adalah bahwa wanita suci ini hampir berusia 40 tahun sekarang. Oleh karena itu, kamu harus sangat berhati-hati saat berada di luar jika kamu akhirnya memprovokasi wanita suci dari Ordo Rahasia. Bahkan Tuan Gubernur pun tidak bisa melindungimu. Apalagi aku. Murong Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti, kakek, aku tidak akan pernah menginjak ekor Ordo Rahasia. Ordo Rahasia kedengarannya terlalu menakutkan. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kamu bisa pergi sekarang. Orang tua itu melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan penuh kasih. Aku akan pergi sekarang. Murong Qian melontarkan senyum menawan sebelum dia meninggalkan sisi lelaki tua itu dan keluar dari ruang kerja. Di kota Mengabayakan,
Jalanan yang ramai benar-benar sunyi setelah kedatangan Guru Oyun. Jelas sekali bahwa warga kota telah mengukir citra Guru Oyun ke dalam pikiran mereka sejak kompetisi. Sekarang setelah dia muncul lagi, mereka tidak bisa tidak meliriknya dengan mata penuh dengan kerinduan dan kekaguman. Bagaimanapun, Guru Agung Wu Yin sudah kuat di mata penduduk kota mengabaikan. Namun, jika orang seperti Guru Agung Wu Yin bisa kalah darinya, bukankah ini sepenuhnya mengejutkan? Apakah kamu Guru Oyun? Tiba-tiba, dua sosok muncul di depan Guru Oyun dan menghalangi jalannya. Guru Oyun mengangkat alisnya saat dia menatap dua orang yang berdiri di depannya, kilatan bersinar di matanya. Kekuatan mereka tepat di bawah peringkat martial Sein yang luar biasa. Dia merenung. Benar. Guru Oyun mengangguk. Aku Guru Oyun, bolehkah aku bertanya, urusan apa yang kamu miliki denganku? Tuanku telah menyaksikan persainganmu melawan Guru Agung Wu Yin, jadi dia memberikanmu undangan. Pria berbaju abu-abu itu tidak terlalu ramah, tetapi dia berbicara dengan sedikit rasa hormat. Seorang ahli pil sudah cukup bagi para pembudidaya di kondisi luar biasa untuk menurunkan harga diri mereka. Guru Oyun berpikir sejenak sebelum menjawab. Tunjukkan jalan. Dia benar-benar ingin tahu tentang identitas orang yang ingin bertemu dengannya. Seorang pria dengan jubah bersulam sedang bersandar di jendela sebuah penginapan saat dia menghirup tehnya dengan tenang. Matanya tertuju pada pemandangan di luar jendela dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pria itu tampak agak kurus seolah-olah dia sudah lama terbaring di tempat tidur. Wajah tampannya juga agak pucat seolah-olah tidak ada setetes darah yang tersisa dan hidupnya akan memudar setiap saat. Namun, yang membuat Guru Oyun terdiam adalah fakta bahwa tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi spiritual pada pria itu sama sekali. Auranya seperti orang normal yang bergerak naik turun tanpa batas tanpa tetap stabil. Jika kedua pembudidaya yang kuat itu tidak ikut dengannya, mudah untuk berasumsi bahwa pria ini hanyalah warga negara biasa. Namun demikian, Guru Oyun tahu bahwa kota pertama tidak seperti daratan utama. Rakyat jelata yang tidak memiliki kemampuan kultivasi hampir tidak ada di kota pertama. Alasan pria ini tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual sangat sederhana. Dia pasti mengalami peristiwa malang yang telah menghabiskan dan merusak kekuatannya. Tuan, aku telah membawa orang yang kamu minta untuk bertemu. Pria berjubah abu-abu itu mendekati pria itu dan mengepalkan tinjunya dengan hormat saat dia berbicara. Setelah mendengar ini, pria itu akhirnya berbalik untuk melihat ke arah Guru Oyun. Tujuan awalku datang ke kota mengabaikan adalah untuk mengirim permintaan kepada Guru Agung Wu Yin untuk meminta bantuannya dalam beberapa hal. Sekarang setelah aku menyaksikan penampilanmu, aku ingin meminta bantuanmu. Guru Oyun meringkuk di sudut bibirnya dan menatap wajah pucat pria itu dengan senyum yang dipaksakan. Kamu ingin aku melayanimu? Tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya, suaranya agak lemah seolah dia bisa menghilang kapan saja. Aku ingin meminta bantuanmu, aku bisa menghadiahimu untuk itu. Bolehkah aku bertanya hadiah apa yang kamu tawarkan? Guru Oyun tersenyum acuh tak acuh dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Jika hadiahnya cocok untukku, aku mungkin akan memikirkannya.
Pria itu memandang Gu Ruoyun dan perlahan menjawab. Namaku Feng Yuqing. Feng Yuqing, tatapan Gu Ruoyun menajam ketika dia mendengar namanya. Kamu anggota Lembah Angin? Dia bertanya. Tuan muda kedua Lembah Angin yang hedonistik dan tidak berguna. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tuan muda kedua Lembah Angin memiliki sifat pemberontak dan nakal, kemudian, dia telah dilucuti dari kekuatannya karena plot rahasia. Beginilah posisi Tuan muda kemudian jatuh ke tangan Feng Xiaoxiao. Namun, berdasarkan pengamatannya saat ini, Tuan kedua Lembah Angin tampaknya tidak masuk akal seperti yang dikatakan rumor. Feng Yuqing tersenyum. Itu benar, aku memang Tuan muda kedua Lembah Angin yang hedonis dan tidak berguna. Tentu saja, jika aku tidak begitu pemberontak dan nakal, aku takut Feng Xiaoxiao akan membunuhku sejak lama. Namun, meskipun menggunakan cara hedonisku untuk menutupi kultivasiku, pada akhirnya dia tidak melepaskanku. Tidak peduli apa, kamu adalah Tuan kedua Lembah Angin. Kamu sudah tahu niat membunuh Feng Xiaoxiao terhadapmu sejak awal, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Gu Ruoyun mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Di Lembah Angin, Feng Yuqing dan Feng Xiaoxiao memegang posisi yang berbeda. Feng Yuqing, sebagai putra dari istri pertama, sebenarnya takut pada putri seorang selir, meskipun tidak banyak orang yang mengetahui kelahiran Feng Xiaoxiao, kedua posisi mereka tidak dapat dibandingkan dengan pijakan yang sama. Oleh karena itu, Gu Ruoyun tidak dapat memahami mengapa Feng Yuqing lebih suka menyembunyikan sifat aslinya daripada mengungkap tindakan Feng Xiaoxiao. Feng Yuqing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Feng Xiaoxiao adalah perencana gelap, aku tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, setelah aku menyadari apa yang sedang terjadi, dia telah membuat sebagian besar tetua Lembah Angin tunduk secara diam-diam. Jika tidak, dia tidak akan memiliki banyak dukungan dari para tetua yang telah mendorong promosinya ketika kekuatanku lumpuh. Untuk menghindari menciptakan kekacauan di Lembah Angin, aku, karena kekurangan bukti, tidak dapat menggulingkan Feng Xiaoxiao. Aku bahkan belum berbicara dengan ayahku tentang hal ini. Bahkan Feng Yuqing merasa sulit untuk percaya bahwa Feng Xiaoxiao, yang saat itu masih anak-anak, telah memaksa begitu banyak orang tua untuk tunduk. Dia tidak punya kesempatan untuk membalas sama sekali. Jika dia melangkah maju untuk menuduh Feng Xiaoxiao tanpa bukti apapun, itu pasti akan memulai perang saudara di Lembah Angin. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Oleh karena itu, untuk menyebabkan Feng Xiaoxiao melonggarkan kewaspadaannya, dia telah menutupi sifat aslinya begitu dia mencapai usia dewasa dengan menjadi seorang hedonistik yang diketahui semua orang hari ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Xiaoxiao masih akan melancarkan serangan padanya meskipun dalam keadaan seperti itu. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan hidupnya, dia telah direduksi menjadi tidak berguna. Jika aku membantumu, hadiah apa yang akan kamu berikan kepadaku? Gu Ruoyun mengangkat alisnya saat tatapannya tertuju pada fitur pucat Feng Yuqing. Lembah Angin tidak boleh jatuh ke tangan Feng Xiaoxiao. Cahaya pembunuh melintas di mata Feng Yuqing. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk membantuku mengambil kembali posisi Tuan Muda Lembah Angin. Aku akan memberimu setengah dari Lembah Angin sebagai hadiah. Gu Ruoyun menyipitkan matanya,
Demi posisi sebagai Tuan Muda Lembah Angin, Feng Yuqing telah memberikan darah dan keringatnya. Ada banyak pembudidaya yang kuat di Lembah Angin. Aku hanya seorang martial saint baru, jadi aku tidak dapat membantumu sendiri. Secara logika, Gu Ruoyun dan Lembah Angin tidak memiliki hubungan yang bersahabat. Jika Feng Xiaoxiao mencari tahu tentang kedatangan Gu Ruoyun di Lembah Angin, dia pasti akan datang mencarinya. Ini berarti dia pasti akan membantu Feng Yuqing untuk mendapatkan kembali posisinya. Hanya dengan begitu dia dapat mencegah Feng Xiaoxiao menyebabkan masalah untuknya. Selain itu, dia juga memiliki hubungan dengan binatang spiritual api. Dia pernah berjanji pada binatang spiritual api bahwa dia akan membantu mengembalikan klannya menuju kebebasan. Namun, dia telah menolaknya. Feng Yuqing juga tidak menyangka Gu Ruoyun akan langsung menolaknya. Dia terkejut dan rasa keheranan melintas di matanya. Kamu tidak ingin setengah dari Lembah Angin? Maafkan aku. Jika aku menginginkan sesuatu, aku bisa mendapatkannya dengan kedua tanganku sendiri. Aku tidak perlu kamu memberikannya kepadaku. Gu Ruoyun tersenyum acuh tak acuh. Selain itu, aku adalah orang yang menghargai hidup. Aku tidak ingin mengambil risiko ini demi seseorang yang tidak berarti bagiku. Kekuatanku masih cukup rendah saat ini dan aku tidak dapat melawan kekuatan seperti Lembah Angin. Aku pikir akan lebih baik bagimu untuk mencari orang lain. Gu Ruoyun tahu bahwa Feng Yuqing datang untuk mencarinya bukan hanya karena persaingannya dengan Guru Agung Wu Yin. Karena dia adalah Tuan Muda kedua Lembah Angin, dia pasti tahu tentang konflik antara dia dan Feng Xiaoxiao. Ini adalah inti dari undangannya. Nona Gu, apakah menurutmu setengah dari Lembah Angin tidak cukup? Bibir Feng Yuqing bergetar lembut. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu inginkan? Selama masih dalam kekuatanku, aku akan mendapatkannya untukmu. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Kamu dan aku benar-benar orang asing, namun kamu ingin aku mengambil risiko bahaya hanya demi sebagian kecil dari Lembah Angin. Maaf, aku belum sehebat itu. Aku tidak bisa rela mengorbankan diriku demi membantu orang lain. Setengah dari Lembah Angin yang tidak penting. Setelah mendengar ini, kedua pria berjubah abu-abu yang berdiri di sisi Feng Yuqing tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Wanita ini mungkin satu-satunya orang yang meremehkan Lembah Angin dengan cara ini. Tuan mereka telah menempatkan setengah dari Lembah Angin sebagai imbalan. Apakah ada hadiah yang lebih besar dari ini? Namun dia telah menolaknya tanpa ragu-ragu. Nona Gu, bisakah aku menukarnya dengan yang lain? Feng Yuqing memantapkan gelombang di hatinya saat cahaya melintas di matanya. Sebuah situs reruntuhan bersejarah baru saja digali di gunung yang tinggi tidak terlalu jauh. Aku ingin bertanya apakah kamu bisa menemaniku di sana. Selain itu aku juga akan memberimu hadiah besar. Reruntuhan bersejarah? Gu Ruoyun kaget. Dia kemudian menatap Feng Yuqing dengan curiga dan mengerutkan alisnya. Reruntuhan macam apa itu? Aku tidak tahu secara spesifik. Dikatakan bahwa itu telah ditinggalkan oleh seorang pembudidaya yang kuat 10.000 tahun yang lalu. Mereka yang cukup beruntung untuk memasuki reruntuhan akan dapat memperoleh warisan itu. Feng Yuqing menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika aku dapat memiliki warisan itu, aku kemudian akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Feng Xiaoxiao.
Aku hanya membutuhkanmu untuk melindungiku dalam perjalananku ke sana dan membantuku mendapatkan warisan itu. Pada akhirnya aku akan tetap memberimu hadiah dengan setengah dari lembah angin. Gur Woyun terdiam. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik untuk mendapatkan setengah dari lembah angin. Namun demikian, reruntuhan itu menarik minatnya. Ada satu hal yang sepertinya tidak bisa aku mengerti. Dia tidak kehilangan semua alasannya saat mendengar kata-kata Feng Yuqing. Sebaliknya, dia bertanya. Kamu sudah memiliki 2 kultivator yang kuat dengan kondisi luar biasa di sisimu. Mengapa kamu harus memiliki aku di sisimu dengan mereka? Kegunaanku tampaknya jauh kurang signifikan dibandingkan dengan keduanya. Feng Yuqing tersenyum. Aku ingin kau ikut karena kau adalah ahli pil. Reruntuhan itu penuh dengan bahaya. Dengan ahli pil di pihak kita, setidaknya kita punya jaminan. Karena itulah aku mengundangmu untuk ikut denganku.